Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babul karami. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana 'Abdah an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akramu. Haddatsana ceritakan kita sama Muhammad ibn Salam qala kita sama Muhammad ibn Salam akhbarana memberikan kabar nang kita sama Abdah an Ubaidillah sang Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id sang Sa'id kang dadi anak lanang Abu Sa'id an Abi Hurairah sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah suila den takoki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila den suwini pirsa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertanyaannya? Ayyun nasi akramu, ayyun nasi utawi dindine menungsa akramu iku luwe utama. Qala jawab sapa jeneng Nabi, akramuhum indallahi atqahum. Akramuhum utawi luwe mulyane pira-pira menungsa iku indallahi Allah iku atqahum iku paling takwane Anas. Jadi ketika Rasulullah itu ditanya manusia seperti apa gerangan yang paling mulia, dan dijawab oleh Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Ketika dijawab seperti itu, qalu moko podo ngomong sama sahabat, laisa an hadza nas'aluka laisa an hadza laisa orano iku an hadza sing mengkono masalah niku, masalah orang yang paling utama yang dikaitkan dengan ketakwaan niku. Nas'aluka takon sapa ingsun, takon sapa kita kae ing panjenengan. Ketika mereka akhirnya bukan terkait dengan itu wahai Rasulullah, dan akhirnya qala ngendika sapa Rasulullah, fakramun nasi maka telwe utama-utamane manungsa iku Yusufun Yusuf. Kenapa Yusuf iku paling utama? Nabiullah rupane Nabiullah ibnu Nabiyillah kang dadi anak langit nabine Allah ibni Khalilillah kang dadi kekasih Allah. Jadi ketika dijawab bahwa yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa, dan ternyata para sahabat mengatakan bukan terkait dengan itu wahai Rasulullah, kami bertanya, dan akhirnya dijawab oleh Rasulullah bahwa orang yang paling mulia itu adalah Yusuf alaihissalam, karena Yusuf itu adalah putranya Nabiullah, yaitu putranya Yakub, dan Yakub itu adalah putranya siapa? Putranya Ibrahim alaihissalam, yaitu Khalilullah. Ketika dijawab seperti itu, qalu mongko padha matur sapa para sahabat, laisa an hadza nas'aluka, laisa ora ana iku an hadza sing mengkono-mengkono kemuliaan yang dikaitkan dengan nasab. Nas'aluka tang sampai sunat dan panjenengan, qala mongko nuli ngendika sapa jeneng Nabi, fa an ma'adinil arabi nastas'aluni, fa an ma'adinil arabi mongko ana ta saking keturunane, saking punjere. Ma'adin itu dari mempunyai pengertian perbendaharaan sebenarnya. Jadi apakah yang saudara tanyakan itu terkait dengan cikal bakalnya orang Arab? Tas aluni takon sapa sira kabeh ning ingsun. Qalu moko padha jawab sapa qalu moko padha matur sapa para sahabat, na'am nggih. Qala moko ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Fa khiyarukum moko ta luwe kapiliye, luwe terpilihnya di antara kamu sekalian fil jahiliyah ing dalam masa jahiliyah iku khiyarukum iku orang yang menjadi pilihan dari kamu sekalian fil Islam ing dalam Islam idza faquhu nalikane duweni ilmu atau nalikane ngalim sapa orang yang terpilih itu kan itu. Jadi kalau kita melihat dialognya Rasulullah dengan para sahabatnya itu bisa kita maknai bahwa standar kemuliaan itu tolok ukurnya bermacam-macam. Yang pertama adalah tolok ukurnya itu adalah ketakwaan. Itu wajar karena memang
Allah sudah ngendika inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi standar kemuliaan yang pertama itu adalah ketakwaan. Standar kemuliaan yang kedua ini adalah terkait dengan nasab kan itu. Maka orang yang mempunyai nasab yang baik itu satu tanda dimuliakan oleh Allah. Makanya Kiai Lirboyo itu termasuk Kiai Anwar Mansur sering ngendika bahwa kita itu harus berjuang mempunyai satu nasab yang baik. Kalau sekarang masih belum punya nasab yang baik ya harus ciptakanlah nasab yang baik. Dan karena ingin mencari satu nasab yang baik itulah sehingga dzurriyyah pesantren, jadi keluarga pesantren itu kalau nikah itu mencari calon menantu yang nasabnya juga, jadi putranya kiai dapat putranya kiai lah, seperti itu kan itu. Itu dalam rangka untuk menjaga agar nasabnya itu adalah tetap menjadi nasab yang baik. Bagaimana kalau kita perspektifnya adalah putra kiai itu atau nasab kiai itu adalah nasab yang baik. Bagaimana kalau ternyata kita tidak punya nasab kiai? Kata Yai Anwar ya harus saudara ciptakan agar saudara nanti ke depan akhirnya bernasab kiai kan itu. Jadi seperti itu. Gimana cara menciptakan? Dibuat pondok. Buat pondok nanti akhirnya keturunan saudara itu akhirnya berketurunan nasab kiai. Dan sebagai satu bentuk penghormatan nasab kiai itu kalau ala tradisi di Jawa Timur anak kiai dipanggil dengan Gus dan Ning kan itu. Kalau Madura dipanggil dengan Lora atau Bidre. Kalau Jawa Barat dipanggil dengan Ajengan, satu contoh kan itu. Itu dalam rangka untuk menghormati putra-putra kiai. Sehingga karena itu ada keinginan. Jadi keturunan kiai itu seperti ini. Kecil dimanja, remaja foya-foya, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Enak kafe kan itu. Dan kalau kita perhatikan kan memang begitu kan, anak kiai itu kan dimanja kan itu, dimanja. Jadi dimanja kan itu. Nanti kalau remaja karena orang tuanya sudah kiai, yang rata-rata kiai sekarang itu kaya raya kan itu, akhirnya anak-anak kiai itu dimanja kan itu. Begitu jadi kiai, santrinya banyak menjadi orang yang kaya raya. Mati pengennya masuk surga. Ini betul-betul tidak niru Rasulullah gitu. Iya, kalau Rasulullah kan biasa-biasa saja kan itu ya. Rasulullah dan keluarganya itu tidak ada yang kaya raya kan itu. Iya. Saya pernah menjelaskan seperti itu kan itu di salah satu pesantren itu pengasuhnya ngomong gini, Pak Ali, kita itba Rasul itu tidak harus seluruhnya Rasulullah kan itu, tidak harus seluruhnya Rasulullah. Kita boleh itba Rasul yang lain kan itu. Katanya terkait dengan kekayaan silakan Anda itba kepada Nabi Sulaiman yang kaya raya itu kan itu. Katanya seperti itu. Jadi ya singane kiai pinter jadi mencari referensi kan itu. Kayaknya kan saya jelaskan bahwa kehidupan Rasulullah itu betul-betul pas-pasan. Rumahnya sangat sederhana, makanannya sangat sederhana, serba sederhana lah. Dan kalau kita mempelajari, dan ada dijelaskan nanti di kitab ini di Al-Adab Al-Mufrad dan itu. Kita begitu mempelajari bagaimana rumahnya Rasulullah, kehidupan Rasulullah, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Jadi standar kemuliaan yang kedua itu adalah nasab. Standar kemuliaan yang ketiga adalah terkait dengan asal usul. Ketika pada masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam sudah menjadi orang yang terpilih, orang yang dianggap paling baik, ya tentu ketika jadi Islam akan menjadi orang yang paling baik juga. Ketika apa? Mereka adalah orang yang idza faquhu, nalikane dia itu menjadi orang yang alim. Babul ihsani ilal birri wal fajr. Bab ini menjelaskan tentang berbuat baik. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Ilal birri, kepada orang yang baik, wal ihsa wal fajr, dan orang yang lacut, orang yang jahat, orang yang tidak berbuat baik. Jadi kita harus berbuat baik pada siapa? Tidak sekedar hanya kepada orang-orang yang berbuat baik, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak berbuat baik pada kita. Kita juga harus balas dengan perbuatan baik. Haddatsana Al-Humaidi, haddatsan cerita yang kita sebut Al-Humaidi qala, ketika sebut Al-Humaidi haddatsana cerita yang kita sebut Sufyan. Qala ketika sebut Sufyan haddatsan cerita yang kita sebut Salim bin Abi Hafsah, an Mungdir Al-Thawri, Sayyid Mungdir Al-Thawri an Muhammad bin Ali, Sayyid Muhammad bin Ali Abil Hanafiyah. Ketika Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, hal jazaa'ul ihsani ana toh balasan kebajikan iku illal ihsanu,
kecuali kepada yang berbuat baik. Ar-Rahman ayat 60, qala ngendika sapa Muhammad Ibnu Ali Al-Hanafiyah itu musajjalatun lil birri wal fajiri. Musajjalatun satu balasan itu lil birri ketika orang berbuat baik wal fajiri dan orang yang berbuat jahat. Atau qala Abu Abdullah ketika sapa Abdullah qala sapa Abu Ubaidah ketika ini musjalatun mursalatun. Musjalatun satu pembalasan itu mursalatun itu terlepaskan. Ini artinya apa? Bahwa kalau melihat konteks ini bahwa kita itu harus berbuat baik dengan siapa? Ya berbuat baik dengan orang yang selama ini berbuat baik dengan kita. Tetapi tidak sekedarnya itu, kita juga harus berbuat baik kepada siapa? Kepada orang yang fajir kan itu. Kenapa seperti itu? Kalau ada orang berbuat jahat dan kita balas dengan kejahatan, maka kejahatan itu akan akan terus terciptakan kan itu. Karena begitu mereka berbuat jahat dengan kita balas berbuat jahat dengan dia, nanti anak keturunannya akhirnya berbuat jahat dengan kita terus menerus, sehingga perbuatan jahat itu tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu, ya satu contoh misalkan ya, ada seorang ustadz yang kalau ceramah itu mencaci maki orang kan, itu caci maki sana, caci maki sini, yang sekarang sudah ditahan itu. Itu ketika saya memberikan komen terkait dengan video-video itu, saya senantiasa doakan semoga Gus bla 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 dan keturunannya senantiasa sehat, secepatnya mendapatkan hidayah dari Allah kan itu. Begitu saya mengatakan secepatnya mendapatkan hidayah dari Allah, artinya apa? Bahwa sekarang ini dia sedang tidak mendapatkan hidayah kan itu. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Karena cara dakwahnya betul-betul di luar cara dakwah Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan ma bu'ithtu sababan wala la'anan. Itu dari Rasulullah. Saya itu diutus tidak untuk mencaci maki dan tidak untuk melaknat. Itu cara Rasulullah kan itu. Kalau ada orang berdakwah dengan cara mencaci maki, dengan cara melaknat, bahwa jelas-jelas itu tidak mengikuti cara dakwahnya Rasulullah kan itu. Rasulullah. Sayangnya memang orang yang mencaci maki, orang yang melaknat sana sini itu dianggap dia mempunyai akidah yang lebih kuat katanya kan itu. Apa katanya? Dia akan membongkar ketidakjujuran orang lain kan itu. Dia bongkar sana sini dan seterusnya. Wah, ini jelas yang seperti ini tidak baik. Apalagi kalau dia menyebutkan nama-namanya. Wah, ini dosa yang di akhirat nanti teramat sangat berat kan itu. Orang-orang seperti ini nanti kena ketentuan sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah terkait dengan orang yang bangkrut kan itu. Rasul pernah bertanya dengan para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai para sahabatku, apakah saudara tahu orang yang bangkrut itu seperti apa? Waktu itu para sahabat menjawab, balla dirhama wala mata'a, adalah orang yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta benda. Tetapi jawaban para sahabat itu dikoreksi oleh Rasulullah, di mana Rasulullah mengatakan yang namanya al-muflis itu adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa saumin, boleh jadi wa hajjin. Orang yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, boleh jadi membawa pahala haji. Tetapi orang ini ketika di muka bumi ini qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dia pernah mencaci maki, dia pernah menuduh, dia pernah memakan harta orang yang tanpa hak, dia pernah mengalirkan darah kan itu. Nah, orang-orang seperti ini itu adalah akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa menjadi orang yang merugi? Karena amal baiknya, pahala yang didapatkan sekian lama itu akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dituduh, kepada orang yang dicaci maki, kepada orang yang hartanya kita diambil, kepada orang yang dialirkan darahnya. Kalau ternyata tidak cukup, jadi seluruh kebaikannya orang yang sering menuduh itu sudah habis, maka yang berikutnya adalah perbuatan-perbuatan jelek yang dilaksanakan oleh orang yang kita tuduh, orang yang kita caci maki, orang yang kita ambil harta benda yang tidak hak, orang yang tak ada darahnya itu,
menjadi tertimpakan kepada kita. Dan kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Langsung dilemparkan ke neraka kan itu. Sayang orang yang suka mencaci maki dan menuduh itu dianggap sebagai tokoh kan itu. Kadang-kadang dianggap sebagai satu ulama, dia ulamaku dan seterusnya kan itu. Ini barangkali sama-sama tidak ngerti ya, tidak punya ilmu terkait dengan itu kan itu. Iya. Ya, kita doakanlah semoga secepatnya mendapatkan hidayah dari Allah kan itu sehingga tidak terjadi kegaduhan. Oke, babu fadli mayya'ulu yatiman. Babu utawi kitab menerangkan tentang keutamaan wong ya'ulu kang ngopeni, kang merawat sapa man yatiman ing anak yatim. Haddatsana Ismail, haddatsana kita sapa Ismail qala haddatsana kita sapa Malik bin Malik an Thawr bin Zaid sang Thawr bin Zaid an Abil Ghaits sang Abu Ghaits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul laila. As-sa'i utawi wong kang berusaha 'alal armalati ing atase ngopeni atau ing atase ing atase mencukupi kebutuhan para janda wal masakin para orang miskin iku kal mujahidi seperti orang yang menjadi mujahid fi sabilillah dalam agama Allah. Tidak hanya seperti itu, wa kalladzi seperti wong yasumu kang puasa sapa ladzi an-nahara ing rinane wa yaqumu lan qiyamul lail dan bangun sapa ladzi al-laila ing dalam bengi. Jadi orang yang mau ikut menanggung beban yang ditanggung oleh para janda dan anak-anak dan orang-orang miskin itu pahalanya seperti apa? Pahalanya seperti orang yang memanggul senjata jihad fisabilillah, pergi berperang untuk mempertahankan agama Allah. Dan tidak hanya seperti itu, tapi dia juga seperti orang yang menghabiskan harinya dengan berpuasa dan menghabiskan malamnya untuk sholat tahajud. Nah, ini menjadi, maka ini sedapat mungkin kalau kita berkeinginan agar rezeki kita barokah, kita jangan sampai menjadi orang yang bakhil kan itu. Orang yang bakhil ya, orang-orang yang saudara yakini membutuhkan sesuatu ya saudara ikut untuk menanggungnya kan itu ya. Dengan cara seperti itu insya Allah nanti rezeki kita akan menjadi rezeki yang barokah kan itu. Jadi seperti itu. Tidak pernah berkurang ya. Mana koso malu abdin min sedekah gitu yang Rasulullah itu ya. Mana koso orang bakal berkurang apa malu abdin apa hartanya bendanya seseorang min sedekah itu disebabkan karena sedekah. Bahkan harta yang disedekahkan itu akan berlipat-lipat ganda kan itu. Ngeten. Babu fadli may ya'ulu yatiman lahu. Babu utapan rangka tentang keutamaan wong ya'ulu. Ya'ulu kang ngopeni kang memelihara atau merawat suaman yatiman anak yatim lahu kedue man. Ini bersama dengan yang di atas kan itu. Haddatsana Abul Yaman haddatsana kita sapa Abul Yaman qadlang kita sapa Abul Yaman akhbarana berikan kabar tentang kita sapa Syu'aib bin Su'aib ani Zuhri sang Zuhri. Qala kita sapa Az-Zuhri haddatsana ceritanya kita sapa Abdullah bin Abi Bakar anna Urwata bin Zubair sene Urwah kata lanange Zubair akhbara memberikan kabar sapa Urwahu ing Abdullah bin Abi Bakar anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam setune Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kang dadi garwane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qalat ketika sapa Aisyah ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani ja'atni tekon suwani ingsun sapa imra'atun seorang wanita maha iku besertane si imra'ah ibnatani utawi anak wong wadon anak wadon loro latut kedue imra'ah. Jadi Aisyah itu menceritakan ada seorang wanita yang datang sowan kepada beliau dengan membawa dua anak perempuan. Fasalat maka nulin jaluk nyuwun sapa imra'ani ingsun falam tajid lan ora nemoni sapa ingsun ing di ana ingsun illa tamratan kecuali satu kurma wahidatan yang satu. Ternyata pada waktu itu Aisyah tidak punya apa-apa, yang dimiliki hanya satu butir kurma. Ini coba ini yang perlu kita renungkan. Ternyata keluarga Rasulullah itu tidak punya apa-apa kan itu. Pada waktu itu ketika ada orang datang yang di rumah yang bisa dimakan itu hanya satu butir kurma. Akhirnya apa? Fa'ataitu mengandung ngewayakan sampai ingsun ha ing tamrah.
faqasamatha maka nuli bagi sapa imro'aha ing tamrah itu baina ibnataiha ing antarane anak wadon lorone si imro'ah. Akhirnya satu butir korma itu oleh Aisyah diberikan kepada seorang wanita itu, dan akhirnya seorang wanita itu bagi satu korma itu dibagi menjadi dua karena anak-anak perempuannya adalah dua. Akhirnya setelah begitu tsumma qamat mengkonili jumeneng sapa imro'ah fa kharajat mengkonili miyas sapa imro'ah. Akhirnya seorang wanita itu akhirnya berdiri dan pergi pamit kepada Aisyah untuk pergi kan itu. Ketika seorang wanita dan dua anaknya itu pergi, fatakhala mengkonili manjing mengkonili mlebu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahadatsuhu mengkonuli cerita sapa ingsun Aisyah ing Kanjeng Nabi. Faqala mengkonuli ngendika sapa jeung Nabi, mayyali min hadhil banati syai'an, mayyali barang siapa yang yali memelihara min hadhil banati saking ikilah wanita itu saking dua wanita saking dua napa niku anak perempuan itu kan itu syai'an diuji fa asana mengkoli berbuat baik sama man ilaihinna maring pira-pira wanita itu ya ibunya sama dua anaknya itu kunna mongko betul-betul ono sing ono ya para wanita itu ibu dan dua anaknya itu lahu tetu kedue wong yang mau memeliharanya dadi napa sitron ing dadi aling-aling minan nari saking neraka. Jadi kalau ada orang yang mau menanggung beban yang ditanggung yang diderita oleh seorang janda dan anak-anaknya itu, maka dia seperti menciptakan satu perisai dari api neraka. Lalu gimana cara merawatnya? Janda dan anak-anaknya itu ya kita kasih sebagian dari rezekinya kan itu. Tapi ada juga dimaknai oleh sebagian orang ya kalau ada janda dinikahi kan itu, biar jandanya tidak pusing kan itu sama anak-anaknya kan itu. Ada yang seperti itu kan itu. Nah, sebagaimana Rasulullah gitu kan. Seluruh istri Rasulullah itu yang perawan kan hanya Aisyah kan itu kan. Yang lain kan janda-janda kan itu. Jadi janda-janda seperti itu. Babu fadli man ya'ulu yatiman baina abawaihi. Babu fadli man kebenaran kautamane wong ya'ulu kang ngopeni sapa men yatiman yatim baina abawaihi ing antarane bapak ibune si yatiman. Haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsan ceritakan kita sapa Abdullah bin Muhammad. Haddatsana ceritakan kita Sufyan bin Uyainah an Safwan sang Safwan qala disebut Safwan haddatsan ceritakan ingsun sapa Unaisah an Ummi Sa'id binti Murrah kang dadi saking ibuke Sa'id kang dadi anak wadone Murrah Al-Fihri an Abiyah saking bapake si Ummu Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa ngendikane jeung Nabi ana wa kafilul yatimi ana ta ingsun wa kafilul yatim lan kang menanggung anak yatim fil jannati iku dalam swarga kahataini seperti dua ini. Jadi seperti Rasul itu dengan mengangkat dua jarinya ini kan itu kahataini kahadhi seperti ini min hadhi saking ini. Jadi dari Rasul mengibaratkan seperti dua jari ini yaitu sababah sama wusta, antarane jari penunjuk, jari telunjuk sama jari tengah yang sedemikian dekat. Jadi orang yang menanggung beban anak-anak yatim itu nanti di akhir tangan bersama Rasulullah. Syakka mamang sapa Sufyan fil wusta wallati talil ibham. Jadi ini yang lebih dahulu yang mana itu? Apakah yang wusta lebih dahulu atau ibham itu? Jadi seperti itu, ada satu keraguan. Haddatan cerita kita sebut Amr bin Muhammad qala kita sebut Amr bin Muhammad haddatan cerita kita sebut Husaim qala kita sebut Husaim akhbarana berikan kabarna ing kita sebut Mansur anil Hasan saing Hasan anna yatiman setune anak yatim iku kana ana sapa anak yatim iku yahduru iku sowan sapa anak yatim Ta'am bin Umar ing perjamuannya. Jadi Ibnu Umar waktu itu mengadakan perjamuan dan anak yatim itu akhirnya datang kepada perjamuan Ibnu Umar. Fad'am maqanuli ngundang bi ta'ami dzata yaumin fad'am maqanuli ngundang sapa Ibnu Umar bi ta'ami dzata yaumin ing kelawan makanan ikhlah hari. Fatolaba maqanuli golek sapa Ibnu Umar yatimahu ing anak yatim Ibnu Umar.
Falam yajid mongko ora bisa nemu sapa Ibnu Umar ing anak yatim itu. Ternyata begitu perjamuan itu diadakan, padahal Ibnu Umar itu mengundang beberapa anak yatim, ternyata anak-anak yatim itu tidak terlihat kan itu. Di mana anak yatim kok kelihatannya belum pada datang. Nah, gitu. Terus faja'a maqdur teko sapa anak yatim ma faragha selakini rampung sapa Ibnu Umar ketika proses perjamuan itu sudah selesai, ternyata anak yatim itu baru datang. Fada'a maqdur ngundang lau tetap kedua anak yatim sapa Ibnu Umar bi ta'amin kan makanan. Falam yakun lam qara ana ing ngarepe si anak yatim itu faja'a mongko nuli teko hu ing anak yatim mongko nuli ngaturi sapa Ibnu Umar hu ing anak yatim bisawikin wa ansalin bisawikin kelawan roti wa ansalan madu. Faqala mongko nuli ketu sapa Ibnu Umar dunaka hadza ya ini adalah untuk sampean anak yatim dunaka hadza ana ngarepku iku ya hadza kono makanan ini. Fa wallahi mongko demi Allah magubinta ora rugi sira demi Allah. Wahai anak yatim, engkau tidak akan merugi karena engkau datang saya kasih dengan makanan-makanan itu. Kan ngoten nggih. Yaqulu Hasan itu sebuah Hasan wa Ibnu Umar wallahi maghubina tidak maghubinta tetapi maghubina. Wallahi demi Allah maghubina ora den rugiaken sira. Haddatsana ceritakan kita sapa Abdullah bin Abdullah qala dia sapa Abdullah bin Abdullah. Haddatsani ceritakan ingsun sapa Abdul Aziz ibnu Abi Hazim katakan Abu Hazim qala ngendika sapa Abdul Aziz haddatsani ceritakan kita sapa abi bapakku sinten bapake ya Abil Hazim niku qala ngendika sapa abi sami itu midhangtan ingsun sapa Sahal bin Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha ana ta ingsun wa kafilul yatimi lan wong kang nanggung anak yatim iku fil jannati dalam surga hakadha kaya mungkin iki wa qala ngendika sapa Nabi bi isba'ihi lawan nunjukaken driji lorone Nabi as-sababati yaitu draji penunjuk wal wustalan jari tengah. Jadi ketika beliau mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha itu dengan menunjukkan dua jarinya itu bahwa saya dan orang yang menanggung beban anak yatim itu nanti di surga seperti ini yang sedemikian dekat dengan Rasulullah. Kita tambah satu haddatsana Musa haddatsan ceritakan kita sama Musa. Qala ngendika sama Musa haddatsana ceritakan kita sama Ala ibnu Khalid ibnu Wardan kadalan Wardan qala ngendika sama Ala haddatsana ceritakan yang kita sapa Abu Bakar bin Hafs anna Abdullah kana iku ana sapa Abdullah la yakulu ora makan sapa Abdullah atau ta'aman ing makanan illa wa ala khiwanihi kejaba iku ing atase lempere atau bagine tempat makane si Abdullah iku yatimun utawi anak yatim. Jadi Abdullah itu tidak mau makan kalau beliau tidak makan bersama-sama dengan anak yatim. Maka kalau tidak ketemu ya ditunggu. Betapa para sahabat itu ingin mendapatkan barokah ya dari kehidupan itu sebagaimana yang didawuhkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Nggih, sementara ngoten. Monggo kita tutup bersama-sama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.